Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Abdul Aziz. Saya mahasiswa Unhas Jember dengan prodi SP1 NIM 221104040032. Sini saya akan memenuhi tugas UAS, yakni geopolitik. Yang mana tugas UASnya ini hubungan dengan politik otomatis. Saya akan membahas politik apa yang terjadi pada masa prasejarah, mulai dari masa Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan zaman Perunggu dan Besi. Simaklah video berikut ini. Oke, di sini saya akan membahas masa prasejarah. Prasejarah otomatis belum mengenal tulisan. Nah, saya akan membahas tentang politik apa saja yang terjadi pada masa prasejarah. Yang pertama, Paleolitikum, di mana mereka ini sudah ada terjadinya pembentukan kelompok, yang mana dari kelompok tersebut ini terdiri dari 15-20 individu. Dalam kelompok ini ada proses politik, yakni pembagian tugas dalam mencari sumber daya di dalam kelompok. Seperti para pria ini berburu dan wanita ini meramu atau mengumpulkan hasil alam dan juga merawat anak. Terus dalam kelompok ini pasti ada yang namanya pemimpin. Nah, pada masa Paleolitikum ini telah ada namanya pemimpin, tapi pemimpinnya ini bersifat individu yang dipilih secara atau yang dipandang memang pantas. Individunya seperti apa? Ini individu yang kuat daripada kelompok yang lain. Nah, itu yang diangkat jadi pemimpin. Nah, oleh karena itu kelompok-kelompok pada zaman Paleolitikum ini cenderung memilih pemimpin yang paling kuat dan terampil dalam hal berburu, yang mana ini menunjukkan bahwa telah terjadi kepemimpinan walau sangat sederhana. Terus lanjut, telah terjadi politik persaingan dalam hal sumber daya, yang mana sering terjadi persaingan antar kelompok untuk mendapatkan suatu sumber daya dari wilayah berburu atau medan berburu yang subur di wilayah lain. Seperti misalnya kelompok A memiliki sumber daya A, B, C, D, A 1, 2, 3, dan kelompok B memiliki sumber daya 4, 5, 6. Nah, mereka ini saling mempersaingkan atau memperebutkan sumber dayanya. Ini sudah ada ini di zaman Paleolitikum. Karena kan bedanya hasil sumber daya di tiap-tiap kelompok tersebut, yang menyebabkan munculnya keinginan untuk memiliki sumber daya dari kelompok lainnya. Terus selanjutnya ini pertempuran, karena ingin mendapatkan suatu sumber daya yang berbeda dari wilayahnya, otomatis terjadi pertempuran yang kasar ya, antar kelompok dengan cara pertempuran secara langsung melibatkan kekerasan fisik. Ini menandakan bahwa sistem politiknya ini masih sangat primitif. Mereka merebutkan apa yang tidak bisa didapatkan kalau tidak secara berburu. Kalau berburu tidak dapat, otomatis mereka melakukan pertempuran. Terus zaman Mesolitikum ini belum ada yang namanya tulisan. Tulisan baru ditemukan pada abad 3200 sebelum Masehi, yakni pada peradaban Mesopotamia. Nah, itu mulai ditemukan tulisan, yakni tulisan paku. Nah, karena tanpa adanya regulasi formal pada masa Paleolitikum ini masih sangat primitif sekali dalam sistem politiknya. Sistem politiknya ini didasarkan atas lisan atau adat istiadat, kebiasaan, adat istiadat atau kebiasaan yang diwariskan secara lisan tanpa adanya regulasi tertulis. Terus wilayahnya
wilayah sosial orang masyarakat atau pada masa itu sangat terbatas karena mereka hanya berfokus bertahan hidup. Bagaimana mereka bertahan hidup dengan kelompok kecil itu. Nah, otomatis belum ada lingkup sosial yang bertujuan untuk mendukung kemajuan sosial. Jadi secara keseluruhan, politik dan sistem politik pada zaman Paleotikum masih sangat primitif dan sangat sederhana yang mencerminkan tingkat perkembangan manusia yang masih rendah pada periode awal zaman Batu Tua. Baiklah, kita akan masuk zaman Mesolitikum. Mesolitikum adalah masa setelah Paleotikum. Memang tidak berbeda dengan masa Paleotikum, tapi di sini sudah ditemukan sebuah api. Oke, kita bahas tentang pembentukan kelompok sosial. Di sini kelompok sosialnya sudah lebih besar, terdiri dari 50 hingga 100 orang yang melibatkan proses politik otomatis, pembagian tugas untuk mencari sumber daya. Terus di sini kepemimpinannya lebih terstruktur dengan cara memilih atau menunjuk pemimpin dengan periode tertentu. Jadi sewaktu-waktu bisa digantikan oleh pemimpin yang lain, tapi tetap memilih pemimpin yang lebih terkuat lah. Nah, ini juga menunjukkan bahwa politik yang lebih terorganisir. Terus pada Mesolitikum ini mobilitas kelompok yang lebih besar. Mereka ini mulai ada yang menetap walaupun ada yang masih berpindah atau bisa disebut semi sedenter. Karena apa? Mereka mulai khawatir keadaan alam, khawatir dengan hewan-hewan dan lain sebagainya, dan mereka ini mulai mencari makanan dan lain sebagainya. Mereka juga mulai menemukan perangkap dan bagaimana berburu yang lebih efektif dengan perangkap. Terus mereka juga mulai pintar dalam hal berburu dan meramu. Terus pada masa Mesolitikum ini telah terjadi yang namanya barter. Pada masa ini Mesolitikum ini mulai berinteraksi antar kelompok, berdagang dengan kelompok lain, yang menandai dimulainya hubungan politik yang lebih luas. Nah, terus pada masa Mesolitikum juga masih ada yang namanya konflik, tapi konflik secara terbatas yang mereka mempertahankan diri, bukan secara ofensif. Ini menunjukkan sistem politiknya lebih terkendali. Mereka membela diri agar kelompoknya ini tidak diserang oleh makhluk buas atau kelompok yang lain. Terus ada pembuatan alat batu yang baru lah, sama dengan Paleolitikum mungkin, tapi ada perbedaannya. Ada kapak pendek gitu. Terus alat batunya lebih canggih, lebih efisien, yang menandai adanya koordinasi dan rencana politik yang lebih jauh untuk memproduksi alat batu. Jadi pada umumnya politik dan sistem politik pada zaman Mesolitikum ini mulai mengarah ke arah yang lebih terorganisir dan lebih majemuk karena ukuran kelompok yang lebih besar. Meskipun demikian, sistem ini masih jauh dari kata kompleks. Baiklah, kita akan lanjut ke zaman Neolitikum. Pada zaman Neolitikum, mereka ini mulai bermukim secara tetap karena ukuran kelompoknya mulai membesar. Pada masa zaman Neolitikum ini pemukiman rata-rata dengan penduduk ratusan hingga ribuan jiwa, yang otomatis melibatkan proses politik yang lebih kompleks lagi, yang mana mengendalikan masyarakat yang banyak. Terus pada zaman Neolitikum ini telah dikenal sistem agrarisme dan pembagian kerja. Dengan perkembangnya pertanian dan peternakan, otomatis memerlukan pembagian kerja yang ketat antara petani, pembuatan
pembuat peralatan dan peternak. Pada masa Neolitikum ini telah dikenal bagaimana sistem bercocok tanam, bagaimana sistem pembagian kerja secara efisien, dan bagaimana cara mereka berternak secara baik agar bisa memenuhi kebutuhan mereka dalam hal bahan pokok. Karena apa? Pada masa Neolitikum ini masih ada berburu, tapi mereka juga nggak bisa mengandalkan berburu saja, makanya mereka berternak dan oke, lanjut. Hierarki kepemimpinan properti. Pada zaman Neolitikum ini telah muncul kepemilikan tanah dan properti yang menyebabkan timbulnya lapisan sosial berdasarkan kekayaan. Contohnya itu kayak kabupaten dengan kecamatan dan desa. Nah, itu kan berbeda wilayahnya. Dan ini mencerminkan bahwa adanya sistem politik yang tidak setara. Terus alokasi sumber daya melalui otoritas pusat. Otoritas pusatnya itu kabupaten. Terus yang mau dialokasikan sumber dayanya ini desa. Nah, ini sudah ada sistem seperti itu. Atau gambarannya seperti gini. Kerajaan mau membagikan sumber dayanya ke tiap-tiap bangsawan. Nah, dari bangsawan tersebut nanti akan membagikan ke tiap-tiap kelompoknya atau warganya gitu. Nah, itu telah ada seperti itu. Yang mana sumber dayanya seperti makanan, peralatan yang didistribusikan melalui otoritas pusat atau pemimpinnya gitu. Yang mana ini menunjukkan adanya pemerintahan terpusat yang kuat. Dan pada zaman Paleolitikum kan telah ada perang. Nah, zaman Neolitikum ini juga masih ada perang, tapi juga ada perampasan. Ya, bukan berarti pada zaman sebelumnya nggak ada, tapi lebih kuat lagi pada saat Neolitikum, perampasan dan peperangan gitu. Dan terjadi antara pemukiman dan pemukiman lain untuk merebut tanah, sumber daya, dan ini menandai adanya politik militeristik. Terus lanjut, yakni budaya monumen mewah. Nah, ini mulai ada karena apa? Mereka sudah mengenal budaya-budaya, terus menciptakan alat-alat seperti gerabah dan lain sebagainya. Banyak situs Neolitikum yang menampilkan bangunan atau patung monumental yang menunjukkan munculnya elit politik dengan kekuatan untuk memerintah pembangunan monumen. Jadi secara keseluruhan politik dan sistem politik zaman Neolitikum ini jauh lebih maju dan kompleks dibanding zaman sebelumnya. Hal ini sejalan dengan kemajuan peradaban manusia pada zaman tersebut. Baiklah, pada selanjutnya ini sistem politik pada zaman perunggu dan besi. Nah, pada zaman ini telah terbentuknya negara, kota, yang mana memunculkan pemukiman yang berlapis yang besar dengan pemerintahan yang terpusat. Hal ini menandai tumbuhnya sistem politik yang lebih kompleks. Terus otomatis ada namanya pembagian kerja yang lebih luas. Banyaknya peralatan logam yang memungkinkan terjadinya pembagian kerja yang lebih rumit antara petani, pedagang, dan pekerja lainnya, yang mana saling membantulah. Ini menunjukkan politik redistribusi yang maju. Terus lanjut, munculnya elit yang berkuasa seperti raja dan imam yang mendominasi distribusi sumber daya dan kekuasaan. Nah, ini seperti kayak kepala suku dan perdana menterinya gitu, yang memegang kuasa gitu. Ini menandai adanya sistem politik hierarkis. Terus karena adanya perang, selama Paleolitikum juga ada perang. Nah, tapi zaman perunggu ini mulai adanya kepemilikan budak. Walaupun sebelum-sebelumnya ini belum ada pemilikan budak.
beberapa masyarakat memiliki budak sebagai tenaga kerja. Hal ini menunjukkan politik ketidaksetaraan dan penindasan. Lanjut, yakni perluasan wilayah dan perang. Negara-negara atau kota-kota yang mulai berekspansi ke wilayah lain menyebabkan serangan dan peperangan yang menandai munculnya politik imperialistik. Terus lanjut, diplomasi antar negara kota. Negara kota mulai membina hubungan damai dan perdagangan melalui perjanjian dan traktat. Ini menunjukkan adanya diplomasi politik yang lebih maju. Jadi secara keseluruhan, politik dan sistem politik pada zaman perunggu dan besi ini menjadi jauh lebih maju, lebih kompleks dan serbaguna. Hal ini sejalan dengan pertumbuhnya peradaban manusia pada zaman itu. Sekian dari saya, apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.